Sangat kuat. Pelatih Myanmar mengakui kualitas timnas Indonesia U22 jauh lebih baik. Timnas Myanmar U22 mengakui bahwa mereka berada di level yang berbeda dengan timnas Indonesia U22. Pelatih Michael Valkenbeiner menyebut para pemain Indonesia berada pada level jauh di atas mereka. Myanmar akan berjumpa Indonesia pada matchday ketiga grup A SEA Games 2023 di Stadion Olimpik Stadium, Kamis, 4 Mei 2023, sore waktu Indonesia Barat. Michael Valkenbeiner paham betul kekuatan timnas Indonesia U22. Pelatih yang pernah menangani PSM Makassar selama 2 bulan itu menyebut bakal mengubah pendekatan saat menghadapi Marcelino Ferdinand CS. Kalau saya lihat daftar susunan pemain timnas Indonesia U22, mereka bermain untuk Persija, PSM, semua ada di tim bagus. Mereka juga bermain sebanyak 20-30 pertandingan, jadi levelnya berbeda, kata Valkenbeiner. Sementara pemain Myanmar, semuanya pemain muda, bermain di liga lokal, bukan pemain di tim utama juga. Michael Valkenbeiner, di sisi lain, tak mau terbuka mengenai rencana apa yang bakal dilakukannya saat berjumpa timnas Indonesia U22 nanti. Menurutnya, setiap pertandingan membutuhkan pendekatan berbeda. Sebagai pelatih saya selalu memiliki perbedaan pada setiap pertandingan. Melawan Timor Leste, pendekatan yang saya lakukan adalah bagaimana memulai turnamen dengan baik, jelasnya. Sekarang, dalam 2 hari, kami akan bertemu Indonesia. Malam ini pemain akan beristirahat, tandas ex-pelatih Selangor FC itu. Valkenbeiner tidak mau banyak sesumbar. Ia sadar betul ada perbedaan mencolok jika membandingkan pemainnya dengan penggawa timnas Indonesia U22. Kami saat ini hanya punya 3 pemain yang berpengalaman di SEA Games. Pemain lainnya benar-benar tidak punya pengalaman. Mereka bermain di liga lokal saja. Menghadapi timnas Indonesia U22 yang sangat kuat, kita akan sama-sama lihat seperti apa rencana pertandingan kami, begitupun saat bertemu Kamboja dan Filipina. Indra Safri diharapkan tidak lakukan hal ini saat timnas Indonesia U22 hadapi Myanmar U22. Indra Safri diharapkan tidak lakukan hal ini saat timnas Indonesia U22 hadapi Myanmar U22. Pengamat sepak bola Indonesia Kusnaini alias Bungkus berharap pelatih timnas Indonesia U22 itu tidak melakukan bongkar pasang formasi. Garuda Muda tampil memukau di pertandingan pertama pada SEA Games 2023. Mereka menghajar Filipina dengan skor 3-0 pada Sabtu 29 April 2023. Kini Marcelino Ferdinand dan kolega akan mengalihkan perhatiannya kepada Myanmar yang akan menjadi lawan berikutnya dalam laga yang dimainkan pada Kamis 4 Mei 2023. Menatap laga itu, Indra Safri mendapatkan saran berarti dari Bungkus. Menurut Bungkus, sang pelatih timnas Indonesia U22 tidak perlu melakukan bongkar pasang formasi terlalu banyak. Sebab, kemenangan telak atas Filipina telah menjadi modal penting untuk Garuda Muda. Bungkus meminta kepada pelatih timnas Indonesia U22 itu untuk mematangkan formasi yang sudah ada terlebih dahulu. Karena menurutnya, jika Indra Safri masih melakukan bongkar pasang, maka akan sangat mempengaruhi kerja sama tim. Mungkin Coach Indra Safri juga jangan terlalu banyak bongkar pasang formasi. Matangkan dulu formasi yang ada, karena persiapannya kan tidak banyak juga melakukan laga uji coba, kata Bungkus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia Senin 1 Mei 2023. Jadi, kalau terlalu banyak bongkar pasang pemain nanti akan mempengaruhi kerjasama antara pemain di laga-laga berikutnya. Lanjutnya,
Oleh karena itu, Bungkus berharap Indra Safri mempertahankan dahulu kerangka formasi yang sudah ada di Timnas Indonesia U22 seperti ketika menghadapi Filipina. Hal ini bertujuan agar koordinasi para pemain menjadi lebih baik. Pertahankan dulu tim yang kemarin tampil. Tapi perubahan tentu perlu ada yang 1 atau 2 pemain, tapi kerangkanya jangan diubah, supaya terbentuk kerjasama tim. Imbuh Bungkus. Sebagai catatan, kemenangan 3-0 atas Filipina menempatkan Timnas Indonesia U22 di urutan kedua, klasemen sementara grup A, SEA Games 2023. Kamboja menjadi pemuncak karena menang telak 4-0 atas Timor Leste pada partai perdana. Pemain Timnas Indonesia U22 motor penggerak serangan kontra Myanmar di SEA Games 2023. Sejumlah nama pemain Timnas Indonesia U22 tampaknya akan kembali diandalkan Indra Syafri untuk menjadi motor penggerak serangan melawan Myanmar pada laga kedua grup A SEA Games 2023. Setidaknya, ada 3 pemain penting yang memegang peran krusial dari masing-masing lini dalam skema bangun serangan Timnas Indonesia U22 pada laga pertama grup A melawan Filipina U22. Para pemain ini juga mencatatkan penampilan penuh selama 2x45 menit. Kontribusinya juga cukup terasa. Sebab, 2 nama diantaranya sukses menghasilkan gol maupun assist untuk skuad Garuda Muda. Pada laga selanjutnya melawan Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamis, 4 Mei 2023, nama-nama pemain ini tampaknya akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U22. Mereka diprediksi kembali diturunkan Indra Syafri sebagai starter untuk mengamankan laga kedua yang bakal bernilai krusial bagi Timnas Indonesia U22. Salah satu pemain yang paling berkontribusi di balik kemenangan pertama Timnas Indonesia U22 di grup A SEA Games 2023 ialah Ilham Rio Fahmi. Main asal Persija Jakarta itu sukses menyumbang 2 assist. Assist pertama tercipta setelah umpan silangnya disambar Marcelino Ferdinand, dan yang kedua lahir ketika skema serupa sukses dimaksimalkan oleh Fajar Fatur Rahman. Penampilan pemain muda terbaik dari Liga 1 2022-2023 ini memang ciamik. Dalam beberapa momen, Rio Fahmi mampu mengeksploitasi ruang kosong di area penyerangan, khususnya sisi kanan. Sepanjang pertandingan, Rio Fahmi memang sukses menciptakan 3 kali umpan silang sukses alias successful crosses. 2 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekannya. Bukan tidak mungkin, pemain asal Banjarnegara ini akan kembali mendapat kepercayaan dari Indra Syafri untuk tampil pada laga kontra Myanmar. Selanjutnya, pemain yang juga memegang peran penting dalam fase menyerang Timnas Indonesia U22 ialah Marcelino Ferdinand. Dia mengisi posisi nomor 8 bersama Beckham Putra Nugraha. Terlepas dari 1 golnya pada laga pertama, Marcelino Ferdinand memang punya peran aktif untuk menjadi jembatan antar lini skuad Garuda Muda, baik dalam fase bangun serangan maupun fase penyerangan. Pemain yang kini berkarir bersama KMSK Deinze ini kerap kali turun untuk menjemput bola, lalu mendistribusikan alur serangan ke area-area yang terbuka. Sepanjang laga pertama melawan Timnas Filipina U22, gelandang berusia 18 tahun ini termasuk salah satu nama yang mencatatkan operan sukses tertinggi, yakni dengan torehan 38 kali.